Nah, pertama sebagai pendahuluan ya, yang dimaksud dengan energi sendiri ya, dihubungkan dengan pengukuran energi ini ya, seperti kita ketahui bersama ya bahwa yang namanya energi ya, nah itu adalah total daya yang dikonsumsi ya, total daya yang dikonsumsi selama selang waktu tertentu ya. Selama selang waktu tertentu ya. Nah, definisi ini ya ini merupakan salah satu definisi dari energi ya yang tentu kita sesuaikan dengan pembahasan sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita membahas bagaimana pengukuran daya ya. Jadi energi adalah total daya yang dikonsumsi selama selang waktu tertentu ya. Secara ringkasnya ya yang namanya energi itu adalah daya ya dikalikan dengan waktu ya. Jadi energi itu adalah daya dikalikan dengan waktu ya. Nah, atau ya P ya dikalikan dengan T ya, di mana P-nya power artinya daya, T-nya times artinya waktu ya. Nah, pengukuran energi ya tentu juga pada prinsipnya atau secara umum pengukuran energi itu sama dengan pengukuran daya. Hanya bedanya kalau pada pengukuran energi ya itu melibatkan waktu ya. Jadi pengukuran energi itu sama saja dengan pengukuran daya. Hanya kalau pengukuran daya itu tidak melibatkan waktu ya. Nah, kalau pengukuran energi ya itu melibatkan waktu ya. Berapa lama ya energi itu diukur ya. Nah, kemudian satuan dari energi sendiri ya yang tentu ya sudah kita ketahui bersama ya. Satuan dari energi ya kalau dalam SI dalam sistem internasional ya ini adalah joule. Joule ya di mana joule ini setara dengan watt dikali sekon ya. Nah, sesuai dengan energi adalah daya kali waktu ya. Dayanya adalah watt. Nah, kemudian waktunya adalah sekon ya. Nah, satuan energi yang paling banyak digunakan dalam pengukuran listrik ya. Jadi dalam pengukuran energi listrik ya, ada satuan lain ya yang lebih sering digunakan yaitu namanya kWh ya. Jadi kWh ya ini singkatan dari ya kW-nya ya kilowatt ya ini satuan daya, sedangkan A-nya itu adalah hours atau jam ya. Nah, jadi 1 kWh itu ya kalau kita cari ya penyetaraannya yang namanya 1 kWh itu adalah ya 1000 watt ya dikali 1 jam ya. Nah, berarti kan 1000 watt dikali 3600 sekon ya. Nah, jadi 1 kWh itu adalah 3.600.000 ya watt sekon ya. Watt sekon. Tadi yang namanya watt sekon itu adalah joule ya. Nah, jadi 1 kWh itu sangat gede ya kalau dinyatakan dalam joule ya, yaitu 3.600.000 ya joule ya. Nah, itu kesetaraan antara kWh ya dengan joule ya. Nah, kemudian ya untuk meter energi sendiri ya atau alat ukur energi ya. Nah, itu memiliki ya sistem gerak yang berputar yang terus-menerus ya karena bergantung kepada waktu ya. Nah, jadi di sini Bapak tambahkan di atas saja ya. Karena ya bergantung pada waktu.
pada waktu ya. Maka meter energi ya, maka meter energi ini artinya alat ukur energi ya. Itu memiliki ya sistem gerak ya, semua alat ukur kan memiliki sistem gerak ya. Nah, memiliki sistem gerak yang ya, ini yang bedanya dengan yang lain. Yang berputar terus-menerus ya. Ya karena dia mengukurnya itu sepanjang waktu ya. Jadi kalau meter energi itu memiliki bagian yang bergerak atau moving system ya, yang berputar terus-menerus ya. Nah, seperti ampere meter atau voltmeter juga memiliki sistem gerak ya. Nah, tetapi pergerakannya berupa jarum penunjuk yaitu hanya sepersekian ya dari satu lingkaran penuh atau hanya sepersekian dari satu putaran penuh ya. Nah, tetapi kalau energi meter terus berputar ya setiap saat ya. Nah, sehingga nanti ya kalau dia terus berputar setiap saat ya, maka yang terukur ya itu berarti sepanjang waktu karena memang energi itu ya pengukurannya harus berbasis waktu ya. Nah, itu ya sebagai pendahuluan ya. Baiklah ya, kita lanjutkan ya. Ini mohon maaf tenggorokannya agak sedikit kering ya. Nah, berikutnya adalah ya akan kita bahas meter energi ya atau alat ukur energi satu pas tipe induksi ya. Nah, meter energi tipe induksi ini ya merupakan meter energi yang paling banyak digunakan ya. Nah, meter energi tipe induksi ini merupakan yang paling banyak digunakan dibandingkan tipe lain yaitu tipe elektrodinamometer ya. Nah, kenapa ya meter energi tipe induksi ini paling banyak digunakan ya? Nah, dia punya beberapa kelebihan ya. Nah, jadi di sini ya paling banyak digunakan ya. Ini paling banyak digunakan ya. Baik di industri-industri maupun untuk keperluan pengukuran energi domestik ya. Ini paling banyak digunakan ya. Nah, penyebabnya kenapa paling banyak digunakan? Dia punya beberapa kelebihan yaitu bahwa di dalam sistem ini ya gesekannya lebih rendah ya. Nah, kalau gesekan lebih rendah ya, maka energi yang hilang karena gesekan juga menjadi lebih kecil ya. Kemudian rasio ya torsi terhadap berat, jadi torsi terhadap berat ya. Nah, itu lebih tinggi ya. Ini lebih tinggi ya. Nah, jadi kalau torsi dibagi berat atau rasio perbandingan torsi terhadap berat lebih tinggi ya. Nah, maka itu berarti untuk berat yang sama dengan alat ukur yang lain, dia memiliki torsi yang lebih besar padahal beratnya sama ya. Nah, kemudian ya dari segi harga ini relatif tidak mahal ya. Relatif tidak mahal.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya ini dalam pengukurannya ini cukup akurat ya. Pengukurannya cukup akurat. Nah, itu ya kelebihan alat ukur energi atau meter energi tipe induksi ya. Sehingga tipe ini dibandingkan tipe elektrodinamometer lebih banyak digunakan ya. Itu gesekan lebih rendah, torsi dibagi berat lebih tinggi, relatif tidak mahal, dan hasil pengukurannya pun cukup akurat. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah teori dasar ya dari alat ukur tipe induksi ya. Teori dasar dari alat ukur tipe induksi. Nah, pada semua ya alat ukur tipe induksi ya, maka akan terbentuk ya dua jenis fluks magnet berubah terhadap waktu ya yang terbentuk di dalam belitan ya yang disediakan oleh bagian statis dari alat ukur ya. Nah, kedua fluksi ini ya, kedua fluksi yang berubah terhadap waktu ini ya itu akan membuat link ya, akan membuat link dengan piringan ya atau dengan cakram logam atau drum, dan nantinya ya akan menghasilkan gegel induksi di dalam piringan atau cakram tipis logam tersebut atau drum tersebut ya. Nah, GGL yang terjadi ini ya selanjutnya nanti akan mensirkulasikan arus eddy ya pada bodi dari piringan logam tersebut ya. Nah, interaksi ya kedua fluks ini dan arus eddy itu akan menghasilkan torsi yang akan menyebabkan ya piringan atau drum bisa berputar. Nah, diagram skematik yang merepresentasikan ya tampak depan dan tampak atas dari instrumen sejenis ini ya, yaitu instrumen tipe induksi ditunjukkan pada gambar 81 ya. Nah, kita lihat gambar 81-nya tersebut ya. Nah, perhatikan ya gambar 81 ya. Ini adalah prinsip kerja dari alat ukur tipe induksi ya. Yang gambar A itu tampak depan ya. Nah, sedangkan gambar B itu tampak atas ya. Nah, perlu diketahui ya bahwa di sini ya
ada yang namanya kutub ya, ada yang namanya kutub P1 dan P2 ya. Nah, jadi P1 dan P2 ini kutub yaitu berupa belitan ya. Belitan yang dililitkan pada inti ferromagnetik ya, kemudian dialiri arus ya. Jadi ada belitan pada inti ferromagnetik, kemudian dialiri arus ya, arusnya ya arus dari bebannya sendiri ya. Nah, si arus ini akan menghasilkan fluks magnet ya. Jadi arus ini akan menghasilkan fluks magnet ya. Nah, fluks magnetnya itu ya, jadi kalau I1 menghasilkan fluks I1 ya, dan I2 akan menghasilkan fluks I2 ya. Nah, nanti arus ini akan menghasilkan fluks magnet ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ya. Jadi nanti I1 itu akan menghasilkan fluks I1 ya. I1 menghasilkan fluks I1 dan I2 menghasilkan fluks I2 ya. I1 menghasilkan fluks I1, I2 menghasilkan fluks I2 ya. Fluks I1 itu sama dengan ya fluks I maksimum sinus omega T dan fluks I2 adalah fluks maksimum sinus omega T min alfa ya. Jadi di kasus ini dibuat ya bahwa fluks I2 itu tertinggal ya sebesar alfa derajat dari fluks I1 ya. Jadi fluks I2 tertinggal sebesar alfa derajat dari fluks I1. Nah, fluks I1 ya ini nanti akan kena ke piringan ya. Fluks I1 ini akan kena ke piringan ya. Nah, nanti di dalam piringan ini timbul yang namanya GGL induksi ya. Ini adalah GGL induksi. Nah, ini adalah GGL induksi ya. E1 GGL induksi ya. Pada ya piringan yang sebelah kiri, maksudnya kalau kita lihat kan ini ada arus yang ini ya. Nah, satu lagi ini ya. Nah, ini ada E1 dan ada juga E2 ya. Nah, jadi ada E1, ada E2. Kalau tanpa atas ya, bisa kita lihat mengalirnya seperti yang ditunjukkan pada gambar ya, kalau tanpa atas ya. Bahwa yang namanya ya GGL induksi ini akan mengalirkan arus ya. Nah, GGL induksi ini selanjutnya ini akan menghasilkan arus induksi. Ini akan menghasilkan arus induksi I1 dan I2. Nah, kalau digambar ini ya. Ini adalah E1, ini adalah I2. Nah, kalau di sini ya kita bisa melihat ya, ini I2-nya ya. Arus I2-nya. Arus I1-nya tadi yang besar tadi ya. Nah, sedangkan ini P ini adalah pol ya yang menghasilkan medan magnet ya. Nah, kemudian ya I1 ya, arus I1 yang kena fluks I2 menghasilkan torsi D1 ya. Jadi ini TD1 adalah fluks I2 kali I1, sedangkan TD2 adalah fluks I1 I2. Nah, karena arahnya berlawanan, maka torsi totalnya kita kurangi ya. Yaitu TD1 kurangi TD2. Sehingga nanti diperoleh ya TD1 kurang TD2 itu fluks I2 I1 dikurangi fluks I1 I2. Nah, tetapi TD1 itu ya sebanding dengan fluks I1 kali I2 ya. Maka nanti ya bisa dituliskan bahwa TD adalah omega M omega 2 omega M ya omega 2M omega dibagi 7 kali setengah sekian ya. Nah, dari sini ya dibagi Z ya. Jadi ini dibagi Z. Nah, nanti diperoleh bentuk akhir ya bahwa torsi defleksi itu adalah fluks I1M kali fluks I2M dibagi dengan 7 ya. Dikali sin alfa cos beta ya. Nah, ini adalah ya prinsip kerja ya. Ya maklum ini udah sangat lama banget ya. Tahun 1900-an ya. Jadi prinsip kerja dari energi meter ya atau alat ukur energi ya. Jadi ada yang menghitung
arusnya, ada tegangannya, kemudian ada waktunya. Ya. Nah itu mengenai ya torsi ya. Torsi ini akan menimbulkan pergerakan ya dari sistem gerak. Yang mungkin kalau sambung ke jarum penunjuknya akan berputar ya, tetapi lebih seringnya si fluksi ini ya bisa dinyatakan dengan torsi yang menyebabkan terjadinya defleksi atau penyimpangan. Nah itu untuk prinsip kerja dari alat ukur tipe induksi. Jadi memang sebelum kita melakukan penggunaan ya pemanfaatan dari alat ukur ini ya sebaiknya kalau kita lihat ya di sini dilihat dulu prinsip kerjanya ya. Jadi dengan tahu prinsip kerja maka kita tahu oh ini penyebabnya kenapa begini, kenapa ke sini menyimpangnya terlalu besar ya dan seterusnya. Nah, jadi prinsipnya ya, jadi arus beban yang mengalir melalui kutub ya, P1 dan P2. Ya, prinsipnya itu ya, kalau diringkas, menghasilkan fluksi 1 dan fluksi 2. Fluksi 1 dan fluksi 2 akan menimbulkan GGL induksi ya, pada piringan ya, pada piringan aluminium biasanya ya, pada piringan aluminium ya, sehingga menghasilkan arus I1 dan I2 arus induksi ya. Nah, arus induksi ini merupakan arus eddy ya atau eddy current ya, arus eddy atau eddy current. Nah, arus I1 nanti berinteraksi dengan fluksi 2 ya. Dan arus I2 berinteraksi dengan fluksi 1 sehingga menimbulkan torsi defleksi atau TD ya. Di sini ada TD1 dan TD2. Nah, karena TD1 dan TD2 berlawanan, nah nanti ada selisihnya, itu yang akan menjadi TD total ya. Nah, jadi ya TD1 itu torsi defleksi 1 ya, yang diakibatkan oleh fluksi 2 yang berinteraksi dengan arus 1 ya. Sedangkan TD2 ya adalah torsi defleksi ya pada I2 yang diakibatkan oleh fluksi yang menyeberang ya, fluksi 1 yang menyeberang ke I2. Nah, nanti diperoleh torsi defleksi ya, TD1 min T2 min TD2 yang sebanding dengan ya, fluksi 2 I1 min fluksi 1 I2. Nah, dengan menggunakan persamaan matematik ya, maka nanti akan diperoleh ya persamaan atau hasil akhir yang bentuknya ditunjukkan ya oleh yang dikasih kotak merah ya. TD adalah fluksi 1 maksimum, fluksi 2 maksimum kali omega dibagi Z ya. Kali sin alfa cos beta ya. Nah, jadi itu prinsipnya ya. Kemudian ya dari persamaan terakhir ini ya. Jadi Bapak hapus dulu yang atasnya. Nah, dari persamaan yang terakhir ini ya nanti kita bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi nanti di sini akan ada dua kesimpulan yang bisa diambil ya. Nah, bahwa yang pertama ya kesimpulannya adalah
Torsi defleksi ya atau TD itu ya kesimpulan yang pertama berbanding lurus ya. Nah, berbanding lurus ya atau disebutnya proporsional ya. Jadi berbanding lurus dengan faktor daya dari piringan aluminium yaitu cos beta ya. Nah, jadi ya untuk menaikkan ya torsi defleksi ya, maka lintasan dari arus eddy atau arus pusar di dalam piringan, di dalam disk ya, harus dibuat seresistif mungkin ya. Sehingga ya nilai cos beta itu bisa dibuat setinggi mungkin ya. Nah, jadi kalau torsi defleksi ingin tinggi, cos betanya harus tinggi ya. Cos beta itu faktor daya dari arus eddy yang mengalir di dalam piringan atau cakram aluminium ya. Nah, jadi si bahan ya piringannya itu harus dibuat seresistif mungkin ya. Makanya kalau tidak dari tembaga ya dibuat dari aluminium ya. Nah, kemudian torsi juga ya sebanding dengan sinus alfa ya. Selain sebanding dengan cos beta, sebanding dengan sinus alfa ya. Oleh karenanya ya supaya torsinya besar ya, maka sinus alfa juga besar ya. Apa itu alfa? Alfa itu sudut antara fluksi 1 dan fluksi 2. Jadi sudut antara fluksi 1 dan fluksi 2 diusahakan mendekati 90 derajat ya, karena sin 90 derajat kan 1. Jadi kalau mendekati 90 derajat ya berarti mendekati maksimum ya. Nah, itu ya mengenai ya prinsip kerja dari alat ukur energi ya atau energi meter tipe induksi ya, sehingga di sini ya bukan jarum ya. Kalau di sini biasanya ya berupa piringan ya. Nah, nanti piringan sendiri ya dihubungkan dengan alat atau indikator tertentu ya. Nah, baiklah kita lanjut dengan yang berikutnya yaitu terkait dengan detail konstruksi ya meter energi tipe induksi ya. Kita lihat detail konstruksinya seperti apa ya. Nah, ini detail konstruksi ya meter energi tipe induksi. Nah, untuk detail konstruksi ya meter energi ya tipe induksi ya bisa kita lihat di gambar 82 ini ya, di mana gambar 82A ya itu menunjukkan detail konstruksi ya untuk meter energi satu fasa tipe induksi ya. Sedangkan gambar B menunjukkan foto ya, foto dari meter energi satu fasa tipe induksi ya. Jadi kalau yang gambar A itu ya skemanya boleh dikatakan begitu ya. Sedangkan gambar B adalah foto dari aslinya ya. Nah, di mana di sini ya ada bagian-bagian dari alat ukur tersebut ya yang ditunjukkan ya. Kita lihat di gambar ya ada power supply-nya ya, kemudian ada bebannya ya. Nah, kemudian juga ada yang terhubung dengan beban ya. Perhatikan ya bahwa inti yang terhubung dengan beban. Nah, yang ini
Nah, itu kita sebut sebagai current coil ya, kumparan arus ya. Nah, sedangkan yang satu lagi yang ini ya, di mana arusnya sebanding dengan tegangan ya, itu disebut sebagai shunt ya. Ini disebut sebagai shunt magnet atau coilnya ya, shunt coil ya. Nah, kemudian di sini juga ada piringan aluminium ya. Di sini ada piringan aluminium nih yang akan berputar terus-menerus ya. Nah, kemudian ini untuk magnet ya. Magnet yang terhubung dengan kumparan arus disebut magnet seri ya. Nah, sedangkan magnet yang ini shunt magnet itu yang terhubung dengan kumparan pressure, kumparan tekanan atau kumparan potensial. Nah, ini sendiri adalah spindle atau poros ya. Nah, kemudian yang ini beban ya. Jadi bisa terlihat ya bahwa eh, si beban ini terhubung dengan kumparan arus atau current coil ya. Nah, kemudian kalau secara konstruksinya ya di sebelah kanan fotonya ya. Nah, ini ada nomor 1 yaitu voltage coil ya. Voltage coil ya atau kumparan tegangan ya, disebut juga pressure coil ya. Kalau di gambar sebelah kiri ada yang atas ya. Nah, jadi biasanya hanya terdiri dari beberapa lilitan ya, dari kawat ya yang diberi casing plastik ya, dihubungkan paralel dengan beban ya. Nah, sedangkan kalau current coil ya atau kumparan arus ya, nah itu hanya beberapa lilitan saja ya. Kalau voltage itu lebih banyak ya. Nah, tetapi dihubungkannya seri dengan beban ya. Jadi kalau current coil seri dengan beban, kalau voltage coil atau pressure coil paralel ya. Kemudian itu nomor 2 ya, nomor 2 current coil ya, ini CC, ini PC ya tadi. Lalu ada nomor 3 ini ya, nomor 3 ini stator ya. Eh, ini untuk terbentuknya medan magnet ya. Nah, kemudian yang keempat ya, ini adalah piringan rotor aluminium ya, ini jelas piringan rotor aluminium ya. Kemudian nomor 5 ini adalah rotor brake magnet ya. Nah, jadi magnet untuk ngerem si ini ya, si rotor ya. Nah, kemudian jadi ini brake-nya ya. Kemudian nomor 6 ini spindle ya. Spindle ini artinya poros ya. Kemudian nomor 7-nya display ya. Nah, jadi displaynya kebetulan ini belum digital ya kalau di gambar ini ya. Masih analog ya. Jadi nanti piringan sendiri ya. Nah, dengan instrumen tertentu akan dihubungkan dengan display ya, sehingga display itu menunjukkan nilai-nilai tertentu ya. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga ya bahwa secara umum ya meter energi satu pas ya. Secara umum meter energi satu pas memiliki 4 bagian yang esensial ya. Memiliki 4 bagian utama. Pertama adalah sistem operasi, yang kedua sistem gerak, ketiga sistem pengereman, yang keempat sistem register ya. Jadi 4 bagian utama dari meter energi ya, si satu pasa itu sistem operasi, sistem gerak ya, sistem pengereman, dan sistem registrasi.
Nah, baiklah ya, sekarang kita bahas satu persatu ya dari keempat komponen penting ya atau komponen esensial tersebut ya. Nah, jadi yang pertama adalah operating system ya atau sistem operasi ya. Nah, sistem operasi ini ya terdiri dari dua elektromagnetik ya. Terdiri dari dua elektromagnetik. Nah, seperti pernah Bapak sampaikan ya di pertemuan sebelumnya, Bapak lupa pertemuan yang keberapa ya. Istilah yang disebut dengan elektromagnetik ini ya tidak ada kaitannya dengan gelombang elektromagnetik ya. Jadi yang disebut dengan elektromagnetik itu ya itu magnet gitu ya. Jadi magnet yang berasal dari arus listrik ya. Nah, itu namanya elektromagnet. Jadi kalau kita punya magnet ya asalnya dari arus listrik ya, maka itu namanya elektromagnet ya. Jadi misalnya saya punya sebatang besi gitu ya. Nah, kemudian besinya kita lilit dengan kawat ya. Nah, besinya kita lilit dengan kawat. Nah, lalu kita aliri arus listrik ya. Nah, arus listrik ngalir. Nah, inilah yang disebut dengan elektromagnet ya. Jadi itu yang disebut elektromagnet itu seperti itu ya. Jadi elektromagnet itu magnet ya, tapi sumbernya dari listrik ya. Nah, jadi sistem operasi ya energi meter itu terdiri dari dua elektromagnet ya. Nah, inti dari elektromagnet ini terbuat dari laminasi baja silikon ya. Jadi dari baja silikon yang dilaminasi ya. Nah, kumparan dari salah satu elektromagnetik ini yaitu kumparan seri ya atau magnet seri ya. Magnet seri itu berarti yang terhubung dengan current coil ya, kumparan arus. Berarti seri dengan beban ya. Nah, jadi kumparan salah satu elektromagnetik ini dihubungkan seri dengan beban yang disebut current coil ya. Nah, elektromagnet yang lain yaitu magnet sun ya dililit ya dengan kumparan yang terhubung secara paralel dengan beban disebut pressure coil ya. Nah, sehingga ya karena terhubung dengan beban ya pressure coil ini akan mengalirkan atau membawa arus yang sebanding dengan tegangan suplai. Karena kalau paralel kan tegangannya sama ya. Nah, kemudian shading bands ya atau pita pelindung ya, pita perisai ya, terbuat dari tembaga ya. Nah, itu disediakan pada lengan pusat atau lengan tengah-tengah dari magnet sun ya. Nah, shading band ini ya atau pita perisai ini ya seperti ya akan dijelaskan berikutnya ya. Nah, digunakan untuk membawa flux I ya, akan digunakan untuk membawa flux ya. Nah, kemudian ya bearing ya itu dihasilkan oleh magnet sun ya. Nah, itu di dalam yang namanya kuadratur pivot ya. Dengan diterapkannya tegangan ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya di gambar ini ya, ini spindle atau porosnya, ini bearing ya, bantalan ya, ini bearing dan ini pivot ya. Pivot itu tumpuan ya. Nah, berikutnya ya kita lanjut dengan sistem gerak ya atau moving system ya. Wah, tadi kan sistem operasi ya. Nah, sistem gerak ini ya, sistem gerak yang disebut sistem gerak itu ya sistem yang bergeraknya ya. Nah, itu terdiri dari piringan aluminium ringan
yang diletakkan pada spindle atau poros ya. Nah, piringan ini ditempatkan ya di ruangan antara magnet sun dan magnet seri ya. Piringan ditempatkan sedemikian rupa ya, sehingga di tempat tersebut akan terjadi irisan ya, plug yang dihasilkan oleh kedua magnet tersebut, yaitu magnet sun dan magnet seri ya. Nah, torsi defleksi atau torsi simpangan pada piringan ya dihasilkan oleh interaksi antara flux ini ya dengan arus eddy yang terinduksi pada piringan. Nah, di dalam meter energi ya tidak ada yang namanya pegas pengontrol ya. Nah, karena tidak ada pegas pengontrol, maka si piringan itu akan terus berputar gitu ya. Kan kalau ada pegas pengontrol setelah dia mencapai putaran maksimum, dia akan balik lagi ke awal ya. Kalau ini akan berputar terus-menerus ya. Nah, kemudian ya sebagai tambahan ya, nah spindle atau poros ini ya disupport ya oleh steel pivot ya, oleh tumpuan dari baja ya. Nah, yang disupport lagi ya oleh bantalan dari permata ya pada kedua ujungnya seperti ditunjukkan pada gambar 83 ya. Nah, jadi di sini ya di sini ya di kedua ujungnya. Nah, desain yang unik ya untuk suspensi dari piringan berputar yaitu dengan menggunakan khususnya untuk energy meter floating shaft ya atau poros yang mengambang ya. Nah, pada konstruksi seperti ini ya poros yang berotasi memiliki ya bagian kecil magnet permanen pada kedua ujungnya ya. Magnet yang atas ditarik oleh magnet yang berada di atas biring ya, sedangkan magnet bawah ditarik oleh magnet lain yang ditempatkan di bawah biring ya atau di bawah bantalan. Nah, oleh karenanya ya sistem ini ya akan mengambang ya tanpa menyentuh permukaan dari biring ya. Nah, dengan cara ini maka gesekan selama perputaran piringan itu bisa dikurangi secara drastis ya. Nah, itu moving system atau bagian yang bergerak ya. Nah, yang berikutnya adalah braking system ya atau sistem pengereman ya. Nah, braking system ini ya terdiri dari peralatan pengereman ya yang biasanya berupa magnet permanen yang ditempatkan ya di dekat ujung dari piringan aluminium ya. Nah, susunannya bisa dilihat di gambar 84 ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya gambar sebelah kanan khususnya ya. Nah, yang diberi nomor 1 ini adalah piringan ya atau cakram ya. Jadi diterjemahkannya boleh piringan, boleh cakram ya, piringan aluminium. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini nih, yang segede gini ya. Nah, ini adalah magnet pengereman ya. Ini magnet pengereman. Nah, gagal induksi pada piringan aluminium yang diakibatkan oleh gerak relatif ya antara piringan dengan magnet permanen yang sudah fix ya, itu kan akan menginduksikan
arus eddy atau arus putar di dalam piringan ya. Nah, arus putar ini ya ketika berinteraksi dengan fluks magnet pengereman itu akan menghasilkan torsi perlambatan ya atau torsi pengereman ya. Nah, torsi pengereman ini berbanding lurus dengan laju putaran piringan ya. Pada saat ya atau ketika ya torsi pengereman sama dengan torsi operasi ya. Nah, maka si piringan ini akan berputar pada laju konstan ya. Nah, jadi torsinya itu harus sigma torsi ya, resultan torsi ya. Sigma torsinya itu harus 0 ya. Nah, maka dia ini setimbang ya. Kalau setimbang maka putaran konstan ya. Kenapa kalau tidak 0? Kalau tidak 0 akan dipercepat ya. Kalau sigma tidak 0 ya. Nah, ini piringan dipercepat ya. Piringan dipercepat. Nah, jadi itu fungsi pengereman di sini adalah bukan ngerem biar berhenti gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menyamakan dengan torsi defleksi atau torsi simpangan ya. Nah, berikutnya adalah sistem register ya. Nah, sistem register ya, fungsi dari sistem register ya, atau sistem penghitungan ya, nah adalah untuk secara terus-menerus ya, merekam ya nilai numerik yang sebanding dengan jumlah putaran ya, atau jumlah revolusi ya, jumlah putaran yang dilakukan oleh sistem berputar atau sistem rotasi ya. Nah, dengan kombinasi yang tepat ya antara di sini ya dengan menggunakan ya kombinasi yang tepat gear ya dari kereta gitu ya, gear sistem pemutar ya, maka rotasi dari piringan aluminium utama dapat ditransmisikan ya ke dalam pointer berbeda ya. Nah, untuk pembacaan meter register ya atau pada dial yang berbeda ya. Nah, sehingga akhirnya ya pembacaan KWH dapat diperoleh ya dengan mengalihkan ya jumlah putaran ya seperti yang ditunjukkan oleh dial ya dengan konstanta meter ya. Nah, konstanta meternya ya ada rumusnya tersendiri gitu ya. Nah, foto ya dari sistem register tipe dial, nah itu ditunjukkan pada gambar 853 ya. Di gambar 853 ini yang menunjukkan ya meter energi satu fasa tipe dial ya. Ya artinya yang di dial itu sistem gear pada penomorannya ya. Nah, sehingga angkanya ya nanti keluar 0000 jadi 0001, 002, 003 dan seterusnya ya. Nah, ya artinya angka yang sudah ditunjukkan yaitu sudah merupakan nilai KWH-nya ya. Jadi dengan mempertimbangkan konstanta-konstanta tertentu ya.
Nah, kita lihat ya, atau kita lanjut dengan bagian 823 ya, yaitu operasi dari meter energi tipe induksi ya. Secara konstruksi belitan pada kumparan tekanan ya atau voltage coil ya, yang kalau digambar itu yang ini ya, yang disebut pressure coil ya atau voltage coil ya. Nah, jadi secara konstruksi ya, belitan pada pressure coil itu dibuat ya supaya memiliki induktivitas tinggi ya, yaitu dengan cara membuat jumlah lilitan dalam jumlah banyak ya. Nah, jadi boleh langsung saja kita sebutkan ya bahwa ini dengan lilitan yang banyak dibuat supaya relatif induktif ya. Jadi supaya lebih induktif ya. Nah, celah udara di dalam rangkaian magnetic shunt ya. Ini kan yang disebut magnet shunt itu yang ini ya. Yang ini. Ini magnet shunt. Sedangkan yang ini namanya magnet seri. Magnet seri ya. Nah, celah udara atau air gaps ya di dalam rangkaian magnetic shunt ya juga dibuat sekecil mungkin ya untuk mengurangi reluktansi ya. Untuk mengurangi reluktansi lintasan fluksan ya. Kalau reluktansinya kecil maka flux yang mengalir jadi lebih besar ya. Nah, jadi ya ketika ya tegangan suplai diterapkan melalui kumparan tegangan ini ya, maka arus ya IP ya melalui pressure coil ini berbanding lurus dengan tegangan dan ya tertinggal dengan sudut 90 derajat ya. Nah, jadi tertinggal ya dengan sudut dengan sudut yang hanya ya beberapa derajat di bawah 90 derajat itu maksudnya ya. Tertinggalnya beberapa derajat di bawah 90. Nah, itu bisa kita gambarkan ya di sini ya. Jadi kalau tegangan suplai itu P ini. Nah, arus yang mengalir di kumparan sana itu di pressure coil itu ini. Nah, sudut ini ke sini teh nyaris 90 tapi enggak gitu ya, enggak 90. Nah, idealnya sih ya sudut keterlambatan atau ketertinggalan lagging ya itu harus 90 derajat ya. Nah, tetapi ya untuk belitan ini kan pasti ada saja ya kehadiran resistansi yang tidak bisa diabaikan ya, menyebabkan tidak bisa 90 derajat murni ya. Nah, gambar 86 itu menunjukkan lintasan ya fluksi yang berbeda ketika meter berada di dalam pengaruh operasi ya. Nah, lalu diagram pasor yang berhubungan ditunjukkan di gambar 87 ya. Nah, jadi di sini ya kalau kita lihat ya dari penjelasan tadi, V ini adalah tegangan suplai ya. V ini tegangan suplai atau catu daya ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa
arus SAN gitu ya, arus pada pressure coil IP ini ya tertinggal dari tegangan mendekati 90 derajat ya. Nah, kemudian ya yang perlu diperhatikan di sini ya, di sini ada I saja ya, I ini arus beban ya, ini arus beban. Karena arus beban itu ngalir ya secara seri dengan medan seri ya. Nah, maka ini berimpit dengan fluksi seri ya. Kan kalau IP berimpit dengan fluksi P ya. Nah, I itu ya, I ini sama dengan I seri ya. Nah, berarti berimpit dengan fluksi seri ya. Nah, kemudian ya ini ada GGL ya, ada theta, ada beta dan seterusnya ya. Nah, ini GGL ya, ini GGL ya, GGL induksi yang terjadi ya. Ini arus induksi, arus eddy, ini arus eddy juga. Ini ada beta ya, beta itu sudut E dengan I ya untuk eddy seri maupun eddy paralel ya, atau eddy potensial coil ya. Nah, dengan ya apa namanya, menggunakan persamaan-persamaan matematik ya, nantinya ya akan diperoleh kesimpulan ini tidak Bapak bahas secara detail ya. Tapi intinya ya dengan menggunakan persamaan-persamaan matematik nanti akan diperoleh ya. Ya, jadi ini tentang operasi ya meter energi tipe induksi ya. Nah, jadi untuk operasi dari meter energi tipe induksi ya, pertama berdasarkan gambar 86 ya, berdasarkan lintasan fluksinya ya. Nah, kemudian ya gambar 87 ya, diagram pasornya ya. Ya, maka dengan menggunakan ya persamaan-persamaan listrik ya, persamaan magnet ya, dan juga persamaan mekanik ya, ya dengan mempertimbangkan ya persamaan-persamaan listrik ya, arus listrik, lalu persamaan magnet ya, menimbulkan medan magnet dan seterusnya. Nah, maka ya nanti akan diperoleh kesimpulan seperti berikut ya. Ya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut ya. Inilah mudah. Agak ini sedikit ya mengganggu gambarnya ya. Nah, jadi ya pertama ya laju putaran ya, laju putaran piringan N adalah K kali V kali I ya, kali sin 90 derajat min theta. Karena sin 90 derajat min theta menurut trigonometri itu sama dengan K cos theta ya. Nah, maka nanti ya laju putaran itu ya, laju putaran dari piringan itu sama dengan K kali VI cos theta.
kita tahu yang namanya PI cos theta itu adalah daya ya, P ya. Maka N jumlah putaran itu adalah konstanta piringan ya kali power kali daya ya. Jadi di sini disebutkan ya. Jadi ya dalam rangka ya supaya laju rotasi itu dibuat sebanding dengan daya yang dikonsumsi ya, maka ya beda sudut delta antara tegangan suplai dan pressure coil gamma P itu harus dibuat 90 derajat ya. Nah, jadi beda sudut ya delta ya antara tegangan suplai P dan pressure coil flux dari pressure coil itu harus dibuat 90 derajat ya. Supaya memenuhi tadi sin 90 derajat min theta. Nah, lalu ya jumlah total putaran ya di dalam interval waktu T bisa kita nyatakan sebagai integral NDT ya. Nah, kalau tadi kan jumlah putaran saja. Setelah selang waktu tertentu namanya integral NDT atau integral KPI sin delta min theta kali T ya. Nah, kenapa di sini delta, di sini 90. Nah, 90 itu ya. Jadi delta itu harus dibuat 90 supaya laju putaran sebanding dengan daya itu maksudnya ya. Kalau aslinya sih delta ya. Jadi integral NDT itu integral KPI sin delta min theta dt. Sama dengan K integral PI cos theta dt. Nah, jika ya si deltanya itu 90 derajat ya. Nah, maka akan diperoleh ya tadi ya kita sebut delta 90 cos theta dt ya. Nah, dengan demikian ya, ini maksudnya ya delta ya. Nah, maka jumlah putarannya K integral PDT ya. Ini kan power PI cos theta atau K kali energi. Jadi ya kesimpulannya jumlah putaran dari piringan itu sebanding dengan energi yang dikonsumsi ya. Nah, itu intinya lah. Intinya ya bahwa pada energi meter ini ya dengan memperhitungkan berbagai faktor ya, mulai listrik, magnet dan mekanik ya, diperolehlah bahwa total ya jumlah putaran itu sebanding dengan energi yang dikonsumsi. Hanya memang yang perlu diperhatikan itu ada ya yang namanya konstanta meter ya. Sehingga tidak langsung putaran itu sama energi tetapi berbanding lurus ya. Jadi N itu adalah K kali energi. Jadi ada K-nya ya yang disebut sebagai konstanta meter. Nah, berikutnya adalah ya error ya di dalam meter energi tipe induksi ya, error dalam meter energi tipe induksi dan kompensasinya ya. Kompensasi di sini adalah cara mengatasinya ya supaya error tersebut berkurang ya. Nah, error yang pertama ya, error yang pertama adalah error sudut fase ya. Nah, jadi error yang pertama adalah error sudut fase ya. Nah, jelas ya dari persamaan 87 bahwa ya meter ya akan menunjukkan indikasi energi yang sebenarnya ya hanya jika ya sudut fase antara ya flux kumparan tekanan atau kumparan tegangan flux P dan tegangan suplai adalah 90 derajat ya.
Nah, jadi berdasarkan persamaan yang tadi ya, 87. Jadi Bapak panggil dulu ya persamaan 87-nya. Nah, ini ya persamaan 87 ya. Nah, bahwa di sini ya ada yang namanya K kali VI ya. K VI sinus delta min theta ya. Nah, jadi harus dibuat deltanya itu 90 derajat. Nah, kalau dibuat deltanya 90 derajat ya, maka jumlah putaran itu jadi KVI sinus 90 derajat min theta ya. Bisa ditulis K VI cos theta. Nah, VI cos theta ini adalah daya ya. Nah, jadi di sini ya dari persamaan 87 ini jelas ya bahwa deltanya itu harus dibuat 90 derajat ya supaya total jumlah putaran sebanding dengan daya. Nah, hal ini yang membutuhkan persyaratan bahwa ya belitan kumparan tekanan harus didesain ya seinduktif mungkin ya. Nah, yang berarti ya rugi-rugi resistansi dan rugi-rugi besi harus dibuat minimum ya. Nah, akan tetapi ya sekalipun sudut fase tidak tepat 90 derajat ya, yaitu masih beberapa derajat di bawah 90 derajat ya. Nah, hal itu tidak jadi masalah ya karena apa ya? Kita bisa melakukan pengaturan yang tepat ya untuk mengimplementasikan ya supaya flux magnet sun ya yang ngeling ke piringan itu dapat dibuat ya lagging atau tertinggal dari suplai tegangan dengan sudut ya yang tepat sama dengan 90 derajat ya. Nah, jadi kan idealnya mah ya membuat 90 derajat itu ya dibuat seinduktif mungkin ya belitan sun-nya. Nah, tetapi di bawah atau ya sedikit di bawah 90 derajat tidak apa-apa ya. Karena ini bisa dibantu ya dengan yang namanya adjustment atau pengaturan ya. Nah, sedemikian rupa sehingga ya flux magnet sun ya itu yang terkait atau yang link dengan piringan itu bisa dibuat supaya nge-lag ya atau tertinggal 90 derajat terhadap tegangan ya. Nah, itu dilakukan dengan cara apa ya untuk memperoleh hal tersebut ya. Nah, untuk mengatasinya ya yang pertama ya bisa dilakukan dengan ini ya. Jadi ini tadi Nah, ini ya yang pertama ya untuk mengatasi error sudut fase ini dengan heading coil ya with adjustment resistance ya. Ya dengan kumparan preset ya di mana resistansinya bisa diatur ya. Jadi menggunakan shading coil ya atau kumparan presean. Nah, sehingga resistansinya bisa diatur ya. Kemudian ada lagi cara satu lagi yaitu dengan copper shading bands ya. Jadi pita perisai yang terbuat dari tembaga ya. Nah, itu dua cara ya untuk mengatasi error sudut fase yang muncul pada meter energi tipe induksi ya. Nah, kita lihat ya untuk tipe yang pertama ya, yaitu shading coil ya, kumparan perisean dengan resistansi yang bisa diatur ya.
Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini bentuk fisiknya ya. Nah, ini ada shading coil ya. Yang gambar beritanya tanpa lebih tebal ya. Di gambar tanpa lebih tebal itu namanya shading coil ya. Kan ada sun pressure coil ya. Nah, kemudian ada shading coil. Nah, shading coil ini ya dilengkapi dengan apa yang namanya adjustable resistance ya. Nah, ini ya. Nah, dengan menggunakan shading coil ini ya. Nah, nanti si apa namanya? Diagram pasarnya itu bisa berubah seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, si deltanya tidak 90 derajat ya. Tapi meskipun delta tidak 90 ya, kita bisa perhatikan bahwa Bapak kasih warna ungu ya, sudut antara tegangan ya, dengan fluksi P itu 90 derajat ya. Nah, karena apa ya? Karena adanya shading coil tadi ya. Nah, berikutnya kita lihat cara yang kedua ya. Untuk mereduksi ya error karena sudut fase ya. Ini copper shading bands ya. Nah, ini ya copper shading band ya. Nah, shading band yang dimaksud bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi sama ya fungsinya di sini ya kan si shading band ini terletak di lengan tengah ya atau lengan pusat ya. Jadi fungsinya sama untuk membuat ya bahwa fluksinya itu tertinggal 90 derajat terhadap tegangan suplai ya. Jadi pengaturan seperti itu ya supaya fluksi tertinggal ya 90 derajat dari tegangan suplai. Nah, kemudian yang berikutnya ya, kalau tadi error karena sudut fase ya, kalau tadi error karena sudut fase ya. Nah, yang berikutnya ada error yang diakibatkan oleh hal yang lain ya. Nah, di sini namanya error yang diakibatkan karena adanya gesekan pada justru beban yang ringan ya. Jadi pada beban ringan malah akan menimbulkan gesekan. Kenapa ya? Nah, friksi atau gesekan pada bearing atau bantalan ya dapat menimbulkan ya efek yang serius di dalam pengukuran energi ya. Nah, dalam bentuk ya pergerakan atau rotasi dari piringan yang tidak sesuai ya. Nah, hal ini ya terutama ya diakibatkan oleh adanya beban yang rendah ya. Nah, ketika ya
si torsi itu harus mendriving diri sendiri itu sangat rendah. Nah, oleh karenanya ya akan muncul torsi yang tidak diinginkan ya. Eh, eh, Torsi yang tidak diinginkan ini ya tidak dapat menghentikan piringan dari berputar ya. Maka untuk menghindari hal ini ya perlu ditambahkan ya perlu adanya torsi tambahan ya. Nah, yang tidak bergantung kepada beban untuk diterapkan ya dalam arah torsi drive ya, torsi penggerak. Nah, ya ini berlawanan dengan gesekan atau untuk mengkompensasi torsi perlambatan karena gesekan ya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan ya small fan ya. Fan itu sejenis kipas gitu ya atau baling-baling ya. Small fan atau shading loop ya. Jadi loop itu ya sama juga seperti apa namanya baling-baling ya yang diletakkan pada celah udara antara lengan pusat atau sentralim dari magnet sand dengan piringan aluminium ya. Dan ya harus diletakkan ya sangat dekat dari pusat lengan dari magnet sand tersebut ya seperti ditunjukkan pada gambar 811 ya. Nah, interaksi antara flux ya yang ngeling ya dan tidak ya dari shading atau baling-baling kompensasi ini ya akan menginduksikan arus ya. Nah, sehingga bisa menggerakkan torsi yang kecil ya untuk mengkompensasi torsi gesekan ya karena adanya torsi perlambatan karena gesekan ya. Nah, nilai torsi tambahan yang kecil ini ya bisa diatur ya secara lateral dari baling-baling ya dan mengubah posisi dari baling-baling tersebut di dalam celah udara ya. Nah, bisa kita lihat gambarnya ya. Yaitu dengan menempatkan yang namanya baling-baling ya. Jadi ini ada disk, ada piringan ya, ada shading ya. Nah, ini ada fan ya. Ada baling-baling ya. Ini baling-baling bambu ya. Ya, tentu ini terbuat dari bahan logam atau metal yang mudah ditarik magnet ya. Nah, ini yang disebut central limb itu ini ya. Central limb ya. Di lengan pusat gitu ya. Nah, sedangkan ini namanya pressure coil ya. Ini pressure coil. Yang ininya ya sun ya. Sun magnet. Nah, jadi ini kompensasinya ya. Kalau beban ringan ya. Nah, yang berikutnya ya, ini yang disebut creeping error ya. Ya, creeping error ya, kalau secara terjemahan langsung sih creeping itu artinya merambat gitu ya. Nah, di dalam beberapa alat ukur atau di dalam beberapa meter ya, putaran yang lambat tetapi terus-menerus dari piringan dapat kita amati ya ketika tidak ada arus yang mengalir melalui kumparan arus ya dan hanya ya kumparan tekanan yang terenergisasi ya. Nah, ini namanya disebut creeping ya. Jadi istilah creeping ini ya si
piringan ya aluminium pada kWh meter itu terus aja berputar ya meskipun lambat gitu ya. Padahal tidak ada arus yang mengalir ya. Nah, alasan utama ya kenapa terjadi hal seperti ini karena adanya overkompensasi ya. Jadi adanya kompensasi lebih untuk melawan gesekan ya. Jadi kompensasi berlebih untuk melawan gesekan malah jadi muter ya. Sekalipun ya torsi penggerak utama ya tidak ada pada kondisi tanpa beban ya. Nah, tetapi torsi tambahan itu disediakan oleh baling-baling kompensasi gesekan yang akan membuat ya piringan terus berputar ya. Nah, selain itu ya penyebab lain dari creeping ini adalah tegangan yang berlebih ya pada kumparan potensial sehingga akan menghasilkan torsi yang lebih ya yang diakibatkan ya oleh peralatan kompensasi gesekan atau oleh adanya getaran dan medan magnet bocor ya. Nah, creeping ini ya dapat dihindari ya dengan ya mengebor ya 2 lubang pada piringan aluminium yang diletakkan ya secara berlawanan ya lokasinya secara diametrik ya. Nah, dengan ya melubangi ya lubang seperti ini itu akan mendistorsi lintasan arus eddy ya sepanjang piringan ya. Dan oleh karenanya si piringan akan cenderung untuk ya berhenti ya. Nah, ketika lubang ini ada ya berada tepat di bawah magnet sun ya. Nah, artinya ya bahwa disk ini atau piringan ini ya hanya akan melakukan creeping ya. Nah, hingga mencapai maksimum setengah putaran ya. Jika ya satu lubang berada di bawah kutub dari magnet sun ya. Nah, akan tetapi hal ini memiliki efek ya yang tidak terlalu signifikan ya terhadap pergerakan piringan ya selama operasi normal dalam keadaan berbeban ya. Jadi hanya dalam keadaan berbeban, tidak berbeban saja ya efeknya. Nah, creeping juga ya dapat dihindari ya dengan menempatkan ya bagian kecil besi pada ujung piringan ya. Nah, magnet ya pengereman ya dalam kasus ini akan mengunci ya besi yang berada pada piringan tersebut ya. Jadi akan tertarik gitu oleh magnet ya sehingga mencegah si piringan terus berputar ya. Nah, sekali lagi ya aksi ini ya creeping ini tidak terlalu signifikan ya dalam mempengaruhi perputaran dari piringan selama operasi kondisi normal pada saat berbeban. Nah, susunannya ditunjukkan secara skematik dalam gambar 8.12. Ya, ini gambarnya ya. Jadi pada salah satu caranya ya, pada ujung piringan ditempatkan besi ya, lunak yang ukurannya kecil ya. Nanti dia akan terkunci ya atau dalam hal ini tertarik oleh magnet itu sendiri ya. Jadi oleh magnet permanen ya yang berfungsi untuk pengereman. Yang gambar hitam itu kan magnet pengereman ya.
Kita lanjut yang berikutnya ya, error yang diakibatkan oleh perubahan temperatur ya. Nah, ternyata perubahan temperatur juga ya bisa menyebabkan error ya pada alat ukur energi atau meter energi tipe induksi ya. Meskipun ya pengaruhnya adalah kecil ya. Jadi biasanya kenaikan temperatur itu akan menaikkan resistansi kumparan tekanan ya. Nah, sehingga ya arus yang mengalir pada kumparan tekanan menjadi lebih kecil dan fluksi yang dihasilkannya juga kecil ya. Dan ini cenderung untuk mengurangi torsi penggerak ya. Jadi itu ya. Nah, akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah ya bahwa ya efek ya dari kenaikan temperatur secara umum ya. Nah, itu akan menyebabkan meter berputar lebih cepat ya dan oleh karenanya perekamannya juga lebih tinggi ya. Nah, oleh karena itu ya harus dikompensasi dengan menggunakan ya sun temperatur di dalam magnet pengereman ya. Nah, itu error yang diakibatkan oleh temperatur ya. Ya, temperatur juga ya bisa menimbulkan error ya. Nah, kemudian ya error berikutnya ya bisa disebabkan oleh adanya overload ya atau beban lebih ya. Beban lebih tentu akan menaikkan arus ya. Nah, akan menaikkan arus beban yang lebih ya. Dan oleh karenanya ya kalau arus beban berlebih ya, maka si arus yang mengalir melalui magnet seri juga akan berlebih ya. Akibatnya flux magnet seri juga akan berlebih ya. Nah, sehingga ya akan mempengaruhi torsi defleksi, itu intinya ya. Nah, jadi torsinya akan mengalami perubahan ya. Nah, untuk menghindarinya ya atau untuk mengkompensasinya ya itu bisa dilakukan dengan diminimalisasi dengan aksi ya pengereman sendiri ya, yaitu ya kelajuan beban penuh dari piringan itu diset pada nilai yang rendah ya. Nah, itu error yang diakibatkan oleh adanya overload ya. Nah, kemudian yang terakhir ya penyebab error pada meter energi ya tipe induksi ini adalah variasi tegangan ya. Nah, variasi tegangan dapat menyebabkan error pada meter energi tipe induksi terutama karena dua alasan ya. Nah, pertama ya, pada tegangan yang terlalu tinggi ya hubungan antara tegangan suplai dan fluksi magnet fluksi P ya tidak lagi ya linear ya yang diakibatkan adanya saturasi pada bagian besi ya. Jadi saturasi ya. Kita tahu saturasi itu pada hubungan antara GGM ya gaya gerak magnetik dengan flux magnet itu tidak lagi linear ya. Jadi dengan kenaikan ya gaya gerak magnetik tidak akan menyebabkan kenaikan flux magnet ya. Nah, kemudian untuk ya fluktuasi suplai tegangan yang tiba-tiba ya si flux magnetan itu akan menghasilkan gegel induksi yang dinamik di dalam piringan ya yang akan menghasilkan ya torsi pengereman sendiri ya. Dan oleh karenanya akan mengganggu ya putaran dari piringan itu sendiri ya. Nah, jadi kalau tiba-tiba ya itu akibatnya akan terhambat ya. Jadi rotasi dari atau putaran dari piringan ini akan terhambat ya.
Kemudian ya masih ada ya beberapa saat lagi ya. Berikutnya adalah pengujian energi meter ya. Nah, pengujian energi meter ya. Nah, energi meter ya atau meter energi atau alat ukur energi ya. Nah, itu harus diukur pada kondisi sebagai berikut ya. Jadi harus diuji dulu ya sebelum digunakan. Nah, pertama adalah pada 5% arus rating ya, faktor daya 1 ya. Kemudian pada ya 100% dan 125% arus rating pada faktor daya 1 ya. Nah, kemudian ya pada satu beban intermediate ya, beban tengah-tengah pada faktor daya 1 ya. Kemudian pada arus rating dan faktor daya lagging setengah ya. Nah, kemudian creep test ya. Creep test ini ya dilakukan ya. Nah, dengan ya kumparan tekanan disuplai oleh rating tegangan 110% ya. Dan kumparan arusnya dibuka ya. Nah, si piringan meter itu harusnya tidak berputar lebih dari 1 putaran. Jadi tidak boleh melebihi creepingnya. Nah, kemudian starting test ya. Starting test ini adalah pada 0,5% arus rating dan tegangannya rating penuh ya. Nah, maka si piringan meter harus sudah mulai berputar ya. Itu ya beberapa tes atau pengujian yang harus dilakukan pada meter energi untuk memastikan kinerja meter energi itu sesuai ya. Dan kemudian yang terakhir ya, ini bagian dari pembahasan ya pengujian pada meter energi ya. Ini ada istilah yang namanya phantom loading ya atau pembebanan phantom ya. Nah, ketika arus rating ya yang mengalir ya pada saat dilakukan tes itu tinggi ya. Nah, maka tes atau pengujian dengan susunan beban aktual ya. Nah, itu akan melibatkan ya kehilangan energi ya. Dan oleh karenanya ya akan sulit ya untuk menyusun kondisi beban di laboratorium yang persis seperti itu ya. Nah, dalam kasus seperti ini ya, untuk menghindari hal ini ya, maka susunan beban phantom ya atau susunan beban fiksi ya, susunan beban hayalan saja gitu ya. Nah, itu dilakukan ya untuk pengujian meter energi ya. Jadi menggunakan ya disebut beban phantom atau beban fiksi ya. Ya, atau beban yang tidak nyata gitu ya. Nah, yang disebut dengan ya phantom loading atau beban phantom itu terdiri dari ya mensuplai ya kumparan tekanan ya pada magnesan ya itu dari sumber tegangan rating ya. Nah, lalu si kumparan arus pada magnet seri itu disuplai oleh sumber tegangan terpisah. Nah, tetapi sumber tegangannya harus rendah ya. Nah, maka akan memungkinkan untuk mensirkulasi arus ya arus rating ini melalui rangkaian kumparan arus pada sumber tegangan rendah ya. Karena apa? Karena impedansi rangkaian juga sangat rendah. Nah, energi yang ditunjukkan pada meter pada kondisi pembebanan phantom itu sama dengan energi yang ditunjukkan ya pada kondisi beban real ya. Nah, dengan susunan seperti ini ya, total energi yang dikonsumsi pada saat pengujian, nah itu relatif ya, secara perbandingannya lebih kecil ya. Total energi yang diperlukan untuk pengujian ini yang diakibatkan
oleh kecilnya arus yang mengalir pada kumparan tekanan pada tegangan rating ya, dan arus yang kecil ya pada kumparan arus ya pada tegangan ya yang disuplai kepada kumparan arus itu tegangannya terjadi pada arus yang rating ya. Nah, jadi di sini ya sederhananya gitu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan ya pengujian di laboratorium ya, nah tetapi pada arus rating yang tinggi ya. Nah, maka kan bebannya harus tinggi ya. Nah, ada kemungkinan ya bahwa hal ini kalau dilakukan gitu si labnya itu tidak bisa melakukan atau bisa melakukan ya tetapi akan terjadi apa namanya ya kehilangan energi yang besar ya. Maka untuk mencegah terjadinya kehilangan energi yang besar itu tetapi pengujian tetap dilakukan ya bisa dilakukan dengan beban yang disebut dengan beban phantom atau beban fiksi ya. Nah, itulah ya pembahasan mengenai meter energi ya. Nah, jadi secara umum ya untuk bahan ya atau materi kuliah ya, metode pengukuran besaran listrik, kalau garis besarnya itu sudah beres gitu ya. Secara garis besarnya ya, secara teoritisnya. Hanya memang ada yang sudah Bapak janjikan di awal, yaitu yang belum sempat disampaikan, yaitu tentang ya pengukuran praktis yang terjadi di lapangan ya. Nah, jadi bagaimana ya mulai dari yang paling sederhana ya menggunakan voltmeter, ampermeter, ohmmeter, khususnya analog ya, kalau digital tidak jadi masalah ya. Kemudian menggunakan megor ya, kemudian bagaimana rangkaian pengukuran daya ya, rangkaian pengukuran kWh meter dan seterusnya ya. Nah, nanti kita akan lihat saja waktunya ya. Bapak belum lihat lagi kalender pendidikan UPI-nya ya. Ya kalau memungkinkan nanti ada tambahan lagi satu pertemuan ya, baru ujian. Kalau tidak memungkinkan, mungkin nanti akan Bapak buatkan ya kalau tidak video ya minimal materi tertulis ya tentang cara menggunakan dan membaca alat-alat ukur praktis minimal untuk keperluan di laboratorium ya. Jadi untuk perkuliahan berikutnya ditunggu saja ya informasinya ya. Jadi kemungkinan ya ada perkuliahan lagi, kemungkinan juga tidak ya. Jadi nanti kita sesuaikan saja ya supaya tidak bentrok dengan kuliah-kuliah atau ujian kuliah yang lain ya. Nah, kemudian terima kasih juga ya Bapak baru melihat ini partisipannya ya. Terima kasih untuk Bu Maria yang sudah bergabung juga ya. Bu Maria, apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Iya, alhamdulillah ya bisa gabung. Tadi Bapak lupa memberi Iya Pak, kabar. tadi saya juga rada telat Pak dan keluar masuk juga barusan udah rada stabil internetnya. Ya, Jadi ya bisa. nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu saja ya untuk para peserta kuliah metode pengukuran besaran listrik ya. Jadi untuk materi utama ya sekali lagi secara garis besar alhamdulillah udah tamat ya meskipun garis besarnya saja karena namanya juga kuliah waktunya terbatas, kemudian juga kita lakukan secara daring, jadi interaksinya juga rada susah ya. Jadi kalau ingin diperdalam ya memang